Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Hana, halo Kakak Lea, dan teman-teman healing semua. Gimana nih hari ini Kak Hana kabarnya? Baik, terima kasih Kak. Kakak apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Kak? Sehat? Oke, Kakak Lea nih gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana, Melanie? Alhamdulillah, baik juga alhamdulillah, sehat-sehat semua ya. Semoga teman healing yang menonton juga dalam keadaan sehat. Nah, pada Amin. podcast mentalhealing.id kali ini, dalam rangka memperingati Hari Kartini, kita akan membahas mengenai positif mental attitude nih. Apa ya positif mental attitude itu? Bagaimana hubungan positif mental attitude dengan perjuangan Raden Ajeng Kartini di zaman dulu? Dan bagaimana sih penerapan positif mental attitude di masa kini? Kita akan bahas bersama-sama ya. Nah, sebelum mulai, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Melanie Hoirunisa atau biasa dipanggil Melanie. Nah, supaya teman-teman semakin kenal sama narasumber-narasumber kita, aku akan bacakan profilnya terlebih dahulu ya. Dimulai dari profil Kahana. Kahana Hadi Pranoto, MC Psikolog, merupakan seorang psikolog klinis yang berdomisili di Cipete, Jakarta Selatan. Kahana merupakan lulusan Magister Profesi Psikologi Klinis di Universitas Tarumanegara. Saat ini, Kahana berprofesi sebagai konselor di Mentari Intercultural School dan sebagai psikolog klinis di mentalhealing.id. Bagi teman-teman yang menonton yang ingin melakukan sesi konseling sama Kahana, boleh banget langsung dihubungi di link yang ada di bio Instagram mentalhealing.id. Kemudian nih, hari ini kita juga ditemani oleh Kakak Lea selaku narasumber yang menerapkan positif mental attitude dalam kehidupannya. Kak Anissa Katlearani SIKOM atau yang akrab dipanggil Kaket merupakan sarjana communication dengan majoring broadcasting, television, and radio di BINUS University. Saat ini, Kaket menjabat sebagai PR and Community Executive di The Body Shop Indonesia. Kakak Lea juga merupakan seorang penyanyi dan penulis lagu loh. Jadi teman-teman yang kepo sama hasil karya Kakak Lea bisa langsung kepoin aja di YouTube, Spotify, SoundCloud, dan aplikasi musik lainnya. Nah, di sini pasti teman-teman udah nggak sabar banget pengen mendalami dan memahami topik positive mental attitude. Jadi kita mulai aja ya. Nah, sebenarnya positive mental attitude itu apa sih? Boleh dijawab dulu menurut Kak Hana, kemudian boleh dilanjutkan sama Kakak Lea. Silakan Kak. Oke, thank you Kak Melanie. Jadi, tentang positive mental attitude, itu tuh mungkin banyak yang sudah bilang apakah sama dengan misalnya kayak positive thinking seperti itu gitu ya. Jadi positive mental attitude itu sendiri dibentuk dari atau di develop sama seorang tokoh namanya Napoleon Hill kayak gitu. Jadi kalau positive mental attitude itu adalah suatu kondisi pikiran yang harus apa ya di-create sama orang dan di-maintain untuk memberikan dia positive feeling, positive beliefs, confidence, dan optimisme. Seperti itu. Oke, boleh dilanjut sama Kakak Lea. Kalau aku kan, kalau beda dengan Mbak Hana ya, aku kan nggak ada latar belakang psikologi dan lain sebagainya. Mungkin sebagai orang yang mempraktekkan positive mental attitude dari perspektif aku sendiri, pasti mungkin Mbak Hana lebih paham daripada aku. Tapi kalau dari aku sih, aku berusaha mempraktekkan itu dalam hidup aku sehari-hari, sesimpel mungkin, karena nggak bisa, positive mental attitude itu adalah sesuatu yang harus selalu diusahakan setiap harinya gitu. Itu bukan sesuatu yang we're born with gitu kan. Jadi pasti akan ada saat-saat kita tidak bisa mempraktekkan hal tersebut gitu. Cuman kalau buat aku sendiri apa itu positive mental attitude itu adalah ketika kita berusaha untuk always trying to see things from the bright side. Dalam arti kata lain sebenarnya mudahnya adalah bersyukur, untuk mensyukuri apa yang kita punya pada hari ini, saat ini, momentarily-nya saat ini juga gitu. Dan berusaha untuk kayak merasa bahwa apa yang kita punya itu sudah cukup, sehingga yang akan kita keluarkan itu adalah positif juga. Karena kadang kalau misalnya kita ngerasa nggak cukup, itu kan kita selalu melihat dari sisi kurangnya kan. Kurangnya apa nih gitu. Nah, kurangnya itu tuh yang nanti bisa menumbuhkan pemikiran-pemikiran negatif atau rasa-rasa yang tidak cukup
sehingga kita tuh selalu dirundung kayak ya negatif feeling saja gitu. Kalau aduh gue kurang sini nih, gue kurang gini, gue kurang punya ini, gue kurang punya itu gitu. Jadi kalau buat aku sih positive mental attitude tuh buat aku pribadi ya itu bersyukur sih, merasa cukup aja gitu kalau dari aku. Oke, jadi sebenarnya positive mental attitude itu bukan sekedar hanya positive thinking aja ya, tapi lebih dari itu melibatkan kepositifan dari segala sisi, segala aspek yang ada di kehidupan, sehingga kemudian kita bisa ngerasa cukup sama yang apa dipunya, sehingga kemudian melahirkan sifat-sifat positif gitu ya, bukan sekedar negatif aja gitu yang dikeluarkan. Oke, nah terus sebenarnya seberapa penting sih positive mental attitude itu menurut Kak Hana dan Kakak Lea? Boleh dari Kakak Lea dulu, silakan. Seberapa penting positive mental attitude? Sangat penting sih karena gini, itu bisa mendeterminasi kita juga dalam memilih keputusan-keputusan di hidup gitu. Kalau misalnya kita terlalu, karena gini, aku juga dulu sampai sekarang sih sebenarnya aku adalah tipe orang yang suka melihat sesuatu tuh skeptical gitu loh, skeptis. Jadi aku tuh lebih cenderung ngelihat kemungkinan terburuk daripada yang terbaiknya gitu. Cuman setelah lama-lama gitu aku pikir lagi, itu penting untuk kita bisa was-was, tapi juga nggak ada salahnya untuk tetap optimis dan positif kalau sesuatu yang kita sudah usahakan dengan baik itu bisa memiliki hasil yang baik juga gitu. Jadi kalau misalnya ditanya seberapa penting, ya sangat penting karena itu bisa mendeterminasi keputusan-keputusan dalam hidup, cara bersikap, cara menyikapi, dan yang paling menurut aku relate adalah di aura diri sih. Ketika kita terlalu negatif, itu tuh terpancar dari orang lain gitu. Kadang kan pernah kan ngeliat orang mungkin tidak terlalu menarik gitu ya, biasa aja, nggak gimana-gimana, tapi kok seneng ya ada di sekitar dia gitu. Nah itu karena menurut aku juga aura yang dia auranya itu karena mungkin dia sering berpikir positif, sering bersikap positif juga. Jadi ya auranya sama keluar. Kalau terlalu banyak negatifnya tuh kebanyakan overthinking, kebanyakan mikirin yang jelek-jelek tuh jadi lama-lama subconsciously kebawa juga gitu loh, dan itu dilihat orang tuh jadi nggak menarik, jadi nggak enak untuk ada di sekitar orang tersebut gitu. Jadi penting menurut aku dari berbagai aspek, internally, externally, dan hidup juga tentunya. Gitu sih. Oke, kalau dari Kak Hana gimana nih menurut Kak Hana? Oke, kalau memang positive mental attitude itu sendiri benar kata Kakak Telia, itu tuh punya banyak banget manfaat. Mulai dari gimana kita bisa merasakan jauh lebih happy, kemudian dari happy mungkin kita juga bisa lebih sehat seperti itu kan. Kemudian kalau tadi dibilang ada aura, mungkin jadi kayak kenapa sih orang lihat kita mungkin juga lebih enak gitu, karena kita juga punya energi yang lebih, kita lebih bersemangat gitu kan. Karena secara otomatis gitu kan, terkait dengan positive mental attitude ini, ketika kita punya pola pikir yang benar, ketika kita punya mindset yang benar, kemudian kita juga punya perilaku yang benar, emosi positif misalnya kayak gitu, maka behavior kita juga akan terpengaruh. Tapi kalau salah satu dari itu mungkin cara pandang, pola pikir kita juga salah, mungkin emosi kita terganggu sehingga bagaimana kita berperilaku gitu, itu pun juga pasti akan maksudnya berbeda seperti itu. Kayak misalnya kalau kita lebih kayak contohnya lebih misalnya negatif seperti itu. Otomatis ketika kita negatif, maka perasaan kita pun jadi kurang happy nih, kurang oke gitu. Otomatis perilaku kita mungkin jadi lebih minder, menarik diri seperti itu, kayak gitu kan. Gitu sih, Kak. Setuju. Oke, jadi sebenarnya punya positive mental attitude itu sangat penting banget karena berpengaruh ke kesehatan ya, baik secara mental bisa lebih happy kelihatannya sama orang-orang, terus juga fisiknya jadi lebih segar, bugar gitu ya. Kalau misalkan mentalnya sehat kan fisiknya juga sehat, dan yang penting secara sosial juga tidak menarik diri dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Seperti itu ya, Kak. Oke, terus sebenarnya gimana sih karakteristik individu yang memiliki positive mental attitude ini menurut Kak Hana dan Kakak Lea? Terus kemudian untuk Kakak Lea sendiri gimana sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Kakak gitu? Boleh dari Kak Hana dulu, Kak? Silakan. Oke, gimana karakteristik individu yang memiliki positive mental attitude? Mungkin ada beberapa
karakteristik ya. Yang pertama, dia mungkin juga akan selalu dia dapat fokus sama hidupnya gitu kan. Dengan dia fokus kayak gitu, dia bisa tahu, dia bisa aware akan hidupnya, dia tahu apa yang terjadi dengan hidupnya. Dari situ dia juga bisa ketika dia fokus dengan apa yang terjadi dengan hidupnya, kemudian dia juga pasti bisa itu tuh lebih mungkin lebih feeling grateful gitu kan, karena dia tahu bahwa oh ya hari ini ternyata nggak semuanya buruk loh, hari ini masih ada yang bisa hal baik yang terjadi, misalnya kayak gitu. Kemudian selain fokus, dia juga bisa lebih fleksibel gitu. Orang yang memiliki positive mental attitude itu juga fleksibel. Tadi kayak Kak Katilia bilang, bukan nggak boleh kita ngerasain sedih juga. Somehow kita memang ngerasa sedih gitu kan. Tapi kita tahu gitu, ketika orang punya positive mental attitude, maka dia tahu kapan dia merasa sedih dan kapan dia harus oke, what's next-nya? Kayak gitu loh. Terus mau sampai kapan kayak gini? Dia bisa lebih fleksibel. Jadi dia tahu kapan dia berhenti, kapan dia harus berlari kayak gitu. Itu yang kedua. Jadi dia lebih fleksibel juga. Kemudian yang orang yang punya positive mental attitude, karakteristiknya juga dia apa ya? Biasanya dia suka untuk bergaul dengan orang-orang yang juga memiliki positive mental attitude. Jadi sefrekuensi nih. Coba bayangin kalau orang yang kenal positive mental attitude nggak sefrekuensi, kayaknya nggak nyambung gitu ya. Jadi pasti lingkungannya pun akan dikelilingi oleh orang-orang yang juga baik. Sehingga hal itu juga kayak saling berkaitan. Akhirnya menunjang dia juga akan semakin memiliki positive mental attitude yang baik. Dan yang kemudian yang terakhir adalah kemudian dia juga percaya pada dirinya sendiri gitu kan. Walaupun misalnya kejadian itu baik, tapi dia yakin bahwa oke, masih ada nih sesuatu yang bisa aku lakuin. Kalau katanya Kak Katilia, bisa lihat bright side-nya kayak gitu loh. Jadi kalau ada donat gitu ya, orang mungkin lihatnya biasanya kalau lihat donat lihatnya lubangnya, tapi dia mungkin bisa lihat juga bahwa oh ya ada kue di pinggirannya kayak gitu. Oke, kalau dari Kak Katlea nih, menurut Kak Katlea gimana? Tadi pertanyaannya seperti apa orang yang memiliki positive mental attitude ya? Yes, dan gimana penerapannya dalam kehidupan Kakak? Oke, kalau tadi aku setuju sama Kak Hana juga sih, karena gini, menurut aku orang yang punya positive mental attitude tuh bukan melulu berarti kayak, "Ayo kita harus selalu positive thinking, ayo kita harus, kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh apa," gitu kan. Kadang kan ada yang pengertiannya salah gitu ya, penerapan positive mental attitude tuh padahal nggak seperti itu juga gitu. Kadang tuh kayak justru dengan kita meng-acknowledge seperti apa perasaan kita mengerti bagaimana kita sedih, bagaimana kita senang, terus kemudian kita juga set up gini, ketika kita sedih, kita menikmati rasa sedih itu, tapi habis itu kita juga tahu kapan harus berhenti dan kapan harus memulai semuanya kembali gitu. Seperti yang Kak Hana tadi baru sampaikan. Menurut aku itu benar-benar positive mental attitude karena kayak bukan toxic positivity justru ya, benar-benar yang kayak oh iya gue lagi sedih sekarang, gue tahu gue lagi sengsara, tapi ya gue harus bangkit nih dan gue nggak apa-apa sedih supaya nggak ada lagi sedih yang tersisa ketika gue udah bangkit nanti, ibaratnya kayak gitu loh. Jadi mengerti diri sendiri lah, kurang lebihnya seperti itu. Dia memberikan ruang untuk mengerti diri sendiri dan mengapresiasi perasaan diri sendiri. Itu sih menurut aku. Dan orang yang punya positive mental attitude itu adalah orang-orang yang mungkin sesimpel kalau kamu pernah ketemu gitu ya orang yang kayak, ih kok nih orang kayak nggak ada bebannya hidupnya. Bukan karena dia nggak punya beban, tapi karena dia bisa mengontrol hal tersebut. Ketika menurut dia hal itu tidak terlalu mengganggu kesehariannya, dia tidak, misalnya gini, dia punya masalah, tapi dia tahu itu bukan sesuatu yang harus dia bawa berlarut-larut, dia akhirnya deal with it, dia berdamai dengan hal itu, kemudian dia move on. Menurut aku itu adalah orang-orang yang positive mental attitude banget. Dan kalau kamu ketemu, terus habis itu kamu ngeliat kok kayak dia awet muda ya, nggak pernah sakit-sakitan, ya itu sebenarnya mungkin dia menerapkan positive mental attitude gitu, karena ternyata seperti yang Kak Hana bilang juga gitu kan, mental itu kan sesuatu yang sangat berpengaruh pada kondisi psikis juga gitu, kondisi mental juga berpengaruh sekali sama kondisi psikis. Dan emang banyak banget survei yang membuktikan orang yang tidak punya penyakit pikiran itu cenderung memiliki umur yang lebih panjang dan memiliki kesehatan yang lebih baik daripada orang-orang yang rajin stres, ibaratnya kayak gitu. Jadi kayak ya sesimpel itu aja sih, ngeliat orang-orang yang hidupnya kayaknya jarang sakit, sehat-sehat aja, itu pasti mungkin dia menerapkan positive mental attitude dan dia bisa dibilang mindfulness-nya bagus lah, baik gitu. Itu sih. Dan kalau tadi pertanyaan keduanya adalah bagaimana aku menerapkan itu. Iya betul Kak.
kalau bagaimana aku menerapkan itu, sebenarnya aku juga belum bisa dibilang aku sudah 100% menerapkan positive mental attitude. Tapi aku masih berusaha semaksimal aku gitu. Kayak I tried my best to actually be present with whatever I have right now gitu. Dan mungkin itu adalah salah satu cara aku untuk menerapkan hal tersebut. Dengan bersyukur dengan apa yang aku punya sekarang, apa yang sedang aku jalani. Sesimpel dengan hari ini aku bisa bertemu dengan Kak Hana dan Mbak Melani gitu ya. Jadi kayak ini adalah hal-hal yang aku syukuri gitu. Aku kenal dengan orang-orang baru yang lebih menurut aku punya knowledge yang sangat baik. Jadi aku bisa bertukar pikiran sama mereka gitu kan. Terus diundang ke acara mental healing juga. Itu kan sesuatu yang simple tapi nggak ada salahnya kok untuk kita syukuri. Supaya kita tahu juga bahwa banyak loh yang kita sudah raih hari ini. Mungkin juga sesimpel kayak bangun tidur, makan, atau yang sedang berpuasa gitu. Ya syukuri aja sih. Aku sih berusaha untuk bersyukur aja. Alhamdulillah masih bisa puasa hari ini. Alhamdulillah masih bisa buka puasa nanti sama keluarga. Alhamdulillah punya ini gitu. Jadi kayak terus lihat apa yang kita punya daripada apa yang kita belum punya sih. Itu yang lagi aku terapin. Aku lagi berusaha untuk mensyukuri apa yang aku punya, baik itu barang apa benda maupun momen maupun waktu gitu. Dan aku juga mulai berpikir gini kayak misalnya ada sale nih kan lagi mau THR ya gitu kan, sale kan di mana-mana gitu. Aku udah mulai kayak dulu tuh aku boros banget orangnya. Ternyata tuh secara nggak langsung itu ngaruh ke situ juga sih. Dulu aku boros, tapi sekarang aku mulai berpikir, oke ini sale nih, oke gue cuma dapat kesempatan beli ini saat ini aja gitu karena ini lagi sale THR dan barangnya bagus-bagus. Tapi sebenarnya gue butuh atau enggak sih? Atau gue tuh cuman terpikat dengan kata sale-nya aja gitu. Padahal kalau barangnya udah di tangan juga kita makainya cuma sebentar ataupun ya ternyata ada cocok nggak cocok kayak gitu. Jadi kayak itu sih aku udah mulai terapin kayak butuh nggak ya, pas dilihat oh masih punya barang yang ini kok yang serupa dengan yang tersebut tapi mungkin ini lebih murah tapi nggak apa-apa fungsinya masih sama toh aku juga nyaman. Jadi kayak aku udah mulai menerapkan ke situ juga sih. Dan I think aku nggak tahu ya menurut Kak Hana tapi itu mungkin kayaknya one of the things positive mental attitude juga gitu loh untuk bisa merasa cukup dengan apa yang dimiliki tanpa harus berlebih gitu. Karena tanpa disadari sikap berlebih juga banyak negatifnya kan Kak Melani juga kayak kita jadi nggak bisa ngebantu banyak orang karena kita terlalu sibuk mencukupi diri sendiri gitu. Jadi kayak itu sih yang terus aku lihat dari situ juga. Gitu kayak itu deh aku. Oke Kak, nah mungkin aku mau nyambung nih sama pertanyaan selanjutnya gitu. Untuk Kak Katlea, kalau Kak Katlea berkenan gitu, boleh nggak sih sharing gimana sih cara Kak Katlea untuk survive padahal maaf punya kekurangan mungkin ya Kak di bagian fisik dan bisa sampai ada di titik ini gitu, bisa percaya diri dan menerapkan positive mental attitude ini. Sebenarnya sih perjalanannya panjang ya. Karena kan aku sekarang udah umur 26 tahunnya 26 tahun gitu. Kayak menurut aku it's a constant battle aja every single year and every single day gitu for me. Tapi semakin dewasa aku tumbuh, semakin banyak yang aku lihat, semakin banyak yang aku sadari bahwa dunia itu bukan cuma sekedar hitam putih gitu kan. Dunia itu tuh banyak abu-abunya juga loh dan kayak semakin complicated lah dan kompleks. Tapi sampai kapan kita mau berusaha untuk terus ibaratnya terus mengerti soal dunia, sampai kapan kita terus mau fit in dengan dunia yang kompleks ini gitu. Nggak akan pernah bisa, nggak akan pernah nemu titik akhir untuk hal itu sampai ya nanti kita mati. Sekalipun kita mati, aku juga nggak yakin kita udah ngerti dunia ini seperti apa gitu kan. Jadi kayak aku ngerasa nggak ada gunanya, toh juga dari semua agama yang dianut gitu akan selalu ada hari akhir dan akan selalu ada pernyataan bahwa dunia itu tidak kekal gitu kan. Jadi kayak aku ngerasa oke, so buat apa aku terlalu sibuk untuk memuaskan apa yang orang pikirkan tentang aku, what this world and the standardization they have, just for the sake for me to feel like I belong. Buat apa? Sampai kapan? Karena tuh juga ini dunia fana ya, maksudnya nggak akan ada titik akhirnya gitu. Jadi kayak mending aku muas-muasin diri aku sendiri aja gitu. Mending aku bikin happy diri aku sendiri aja. Walaupun di setiap perjalanan itu dari tahun ke tahun pasti aku selalu menemukan titik di mana aku mundur lagi. It's like one step forwards and two steps back. It's always been like that gitu, like a cycle aja. Tapi nggak ada salahnya karena emang itu hidup dan itu manusia. Jadi kalau emang itu terjadi nggak apa-apa kalau tiba-tiba mundur aja. Kalau tiba-tiba jadi minder lagi ada momen minder aja gitu. Tapi nanti pasti akan ada momen kayak pengen bangkit lagi, pengen keluar lagi, pengen jadi diri sendiri lagi. Karena ya emang akan selalu kayak gitu untuk orang-orang yang mungkin dengan kondisi seperti aku, maybe we could relate gitu ya. Somehow we try to actually be okay, tapi akan ada momen kita nggak okay, and it's fine gitu. Yang penting jangan sampai stuck di momen itu terus. Harus ada titik di mana kayak ya udah nggak apa-apa kita coba lagi. Every day is a free trial gitu loh. Jadi kayak
Kalau kita gagal, kita coba lagi, kita gagal, kita coba lagi, dan akan terus aja begitu, karena toh kita juga hidup cuma sekali. Siapa sih yang mau kita puasin kalau bukan yang nyiptain kita sama diri kita sendiri gitu. Jadi kayak itu sih yang harus ditaruh di kepala. Apalagi alhamdulillahnya bersyukurnya sekarang semakin kesini hidup tuh dunia udah semakin maju dan pemikiran juga sudah semakin terbuka. Jadi menurut aku sekarang perbedaan itu udah semakin tipis. Orang tuh justru malah cherish difference gitu loh. Jadi kayak they actually acknowledge perbedaan, dan aku malah bersyukur akan hal itu. Walaupun itu kayak pisau bermata dua ya sebenarnya gitu. Cuman ya kita ambil aja lah yang positifnya gitu. At least orang sekarang udah appreciate perbedaan, dan itu menurut aku adalah satu step untuk orang-orang seperti aku bisa lebih pede dan lebih mau keluar dari cangkangnya gitu loh. Oke Kak, jadi sebenarnya perjalanannya juga nggak mudah dan pasti panjang banget, tapi Kakak menerapkan kalau Kakak itu fokus untuk membahagiakan diri sendiri daripada memuaskan keinginan orang lain di luar sana gitu ya. Betul, betul. Tapi bukan berarti jangan jadinya egois atau kayak narsistik juga ya, nggak juga. Maksud aku juga nggak menyarankan seperti itu, tapi kayak apapun yang terjadi, prioritaskan diri sendiri aja dulu, tapi bukan berarti merugikan orang lain gitu. Selama itu tidak merugikan orang lain, nggak ada salahnya. Gitu sih. Betul. Nah, kalau dari Kak Hana nih ada pendapat nggak tentang cerita dan sharingnya Kakak Lea tadi? Mungkin Kak Hana mau memberikan pendapatnya, Kak? Tadi sharingnya dari Kakak Lea bagus banget sih. Dari perjalanan hidupnya, saya bisa kayak ngerasain bahwa Kakak Lea berusaha merasa cukup dulu dengan apa yang dia punya. Kayaknya itu yang paling kayak terhighlight. Jadi kayak yang penting aku cukup dulu nih. Gimana aku merasa cukup tanpa perlu harus memenuhi ekspektasi dari orang lain, ekspektasi dari masyarakat, tapi bahwa kayak yang penting aku cukup dulu. Bagaimana aku merasa cukup dengan diriku. Dan itulah yang bisa salah satunya bisa membangkitkan atau bagaimana kita bisa mengembangkan positif mental attitude dulu gitu kan. Jadi kalau kita terus berpacu pada bahwa bagaimana sih orang lain, bagaimana sih tanggapan orang lain, bagaimana sih kita memenuhi ekspektasi orang lain, akan selalu ada orang lain dan orang-orang lainnya yang merasa nggak cukup dengan diri kita gitu kan. Seberapapun kita berusaha untuk memenuhinya gitu kan. Jadi tergantung pilihan kita. Jadi positif mental attitude juga itu adalah motivasi yang dibangun oleh diri sendiri. Jadi atas dasar pilihannya sendiri gitu loh. Atas dasar kesadarannya sendiri, pilihannya sendiri, atas dasar bahwa dia mampu merasa, jadi dia punya willpower, nggak cuma itu, tapi kayak oke, aku mampu, aku bisa, dan aku cukup dengan ini, kayak gitu. Oke, benar banget nih. Setuju banget Kakak Lea, emang dari perjalanannya, dari cerita perjalanannya tadi luar biasa sekali. Bisa sampai ada di titik ini. Jujur Kakak Lea keren banget. Menurut Mana aku. juga. Nah, tadi kan kita udah ngomongin nih karakteristik yang punya positive mental attitude. Nah, sekarang gimana sih cara ngembangin positive mental attitude-nya itu gitu menurut Kak Hana dan Kakak Lea? Dan mungkin dari Kak Hana dan Kakak Lea, apa sih yang pernah Kak Hana dan Kakak Lea lakukan untuk mengembangkan positive mental attitude di dalam diri Kakak sendiri gitu? Boleh dari Kak Hana dulu Kak, silakan. Oke, kalau dari aku yang pertama bahwa selalu aware. Awareness adalah poin yang pertama. Gimana kita aware, sadar apa sih yang kita rasain, apa yang kita butuhin, bagaimana perasaan, pikiran kita saat ini. Itu yang paling penting. Jadi kita perlu aware setiap perubahan yang terjadi dalam diri kita. Bagaimana kita merasa sesuatu, bagaimana kita berpikir tentang sesuatu, itu perlu kita aware. Karena dengan aware, kita tahu apa yang perlu, akhirnya kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Kayak tadi kayak Kakak Lea bilang, maksudnya kalau ketika orang bilang misalnya ada masanya kok kita feeling sad kayak gitu, ada rasanya kita kayak aduh ini buruk banget deh kayak gitu. Jadi saat itu setelah aware gitu loh, oh ya aku feeling sad nih, terus aku aware juga bahwa aku nggak bisa berlarut-larut dalam sini. Mau sampai kapan? Setelah aku mengelola segala emosi perasaanku dengan baik, jadi aku tahu bahwa oh mungkin aku harus bangkit dari sini. Jadi awareness adalah sesuatu yang sangat penting untuk dimiliki seseorang yang mau memiliki positive mental attitude. Nah, setelah itu kita yang kedua adalah
menyadari bahwa hidup adalah memang proses belajar yang terus-menerus gitu kan. Somehow kita gagal, somehow kita merasa di titik terendah kita, tapi nggak apa-apa bahwa itu adalah proses belajar. Dan yang kemudian adalah mengekspresikan gratitude. Kemudian apa sih yang masih kita punya? Kayak gitu. Jadi yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengekspresikan gratitude kita gitu. Itu juga salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk memiliki positif mental attitude gitu. Karena ketika kita mengekspresikan rasa syukur itu nggak cuma buat diri kita juga, tapi ketika kita merasa cukup dan bersyukur, impact-nya juga akan ke orang lain. Kayak gitu. Dimana kita merasa, oh ya, kayak feel that, kayak I'm enough. Jadi dia juga merasa akan sikapnya ke orang lain pun berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah kita berusaha melihat apa yang masih bisa kita lakukan. Kayak find something that you can do. Kayak gitu. Apa sih yang bisa kamu lakukan saat ini? Kecil pun nggak apa-apa. Gitu kan. Apapun, sekecil apapun yang bisa kamu lakukan sekarang, berdasarkan apa yang masih kamu punya sekarang, itu adalah sesuatu yang perlu kamu sadari, perlu kamu lakukan. Mau nggak? Permasalahan adalah mau nggak kamu mau memilih buat melakukan itu? Gitu. Jadi mungkin itu beberapa tips yang bisa untuk kita melakukan atau mengembangkan positive mental attitude gitu. Oke, kalau Kak Hana sendiri nih udah pernah ngelakuin apa aja nih Kak untuk mengembangkan positive mental attitude Kak Hana sendiri mungkin? Oke. Jadi kalau saya itu tadi kayak Kak Telia. Jadi seiring saya berjalan gitu kan, pasti namanya manusia nggak akan selalu sukses terus, nggak akan selalu di atas terus. Ada waktunya saat kita ngerasa kayak aduh udah nih kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain, stuck gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, tenang dulu. Tapi balik lagi bahwa hidup bukanlah hitam putih yang tadi Kak Telia bilang. Itu bagus banget sih, hidup bukan hitam putih. Kayak gitu kan. Masih ada kok yang bisa dilakukan kayak gitu. Pasti masih ada sesuatu yang bisa dilakukan. Pilihannya adalah mau atau enggaknya. That's why positive mental attitude adalah your own choice gitu loh. Mau atau enggak gitu. Kalau kamu mau melakukannya, kamu mau memilih, melihat pada bright side-nya, kamu masih bisa melakukan sesuatu. Melihat pada apa yang masih kamu punya, maka kamu bisa melakukan sesuatu. Kayak gitu. Jadi saat aku juga misalnya merasa down seperti itu, ya udah nikmatin dulu aja. Kayak ya udah stres, sedih, nulis sendiri. Dan tapi setelah aku menulis segala pikiran, perasaanku, aku kemudian bertanya, lalu apa ya yang masih bisa aku lakukan? Atau apa yang aku pelajari dari situasi ini? Sehingga di masa yang akan datang, aku tidak akan mungkin, aku bisa mengantisipasi situasi ini sehingga tidak terjadi lagi. Gitu. Karena pada dasarnya bahwa manusia adalah pembelajar seumur hidup. Gitu. Dan kita bukan belajar dari pengalaman, tapi kita belajar daripada kita merefleksikan pengalaman itu. Gitu mungkin Kak, kalau aku. Oke, kalau dari Kakak Lea nih gimana Kak? Silakan. Kalau dari aku, bagaimana cara mengembangkan positive mental attitude, mungkin selama ini yang aku coba lakukan adalah sama sih kayak Kak Hana ya, kayak aku cenderung untuk kalau misalnya lagi ngedown atau apa, I take time untuk ya udah rasain dulu, feel it dulu. Mungkin kalau Kak Hana dituangkan ke dalam tulisan, kalau aku cenderung sebenarnya berkomunikasi dengan diri sendiri aja gitu, merenung ya maksudnya. Atau cerita ke mama, itu works banget kalau di aku. Cerita ke orang tua yang aku memang percaya gitu ya. Dan yang lain adalah aku biasanya berdoa. Menurut agama aku, kemudian aku muslim, jadi aku biasanya sholat dan aku berdialog sama penciptaku gitu, kayak semua yang aku rasain aku keluarin di situ. Dan alhamdulillah hal-hal ini membuat aku jadi lebih dekat dengan gini loh, karena aku ngerasa aku jadi lebih dekat dengan pencipta aku lebih dekat dengan diri aku sendiri, dan aku lebih dekat dengan orang yang melahirkan aku. At the same time it all connects like that gitu. Jadi aku di situ merasa bahwa oh apalagi yang gue butuhin ya gitu. Oh ternyata dunia tuh kayak gini aja ya flow-nya, kayak lo dilahirin lewat seseorang yang diciptakan oleh Tuhan juga, lo akhirnya hidup di dunia dengan seluruh kompleksitasnya, tapi either way ya udah hidup tuh gini-gini aja gitu. Jadi sebenarnya masalah juga akan gitu-gitu aja. Bukan aku mengecilkan masalah orang lain ya, tidak sama sekali. Semua orang punya masalah yang kadar susah gampangnya tuh beda-beda gitu. Cuman
kalau kita berusaha untuk lihat perspektif kehidupan dari sebuah hidup garis panjang, kita akan lebih mudah untuk melihat bahwa, oh hidup tuh gini aja loh. Hidup tuh akan jalan terus aja gitu, dan sampai titik akhir. Jadi kayak, why not try setiap kali kita nemuin sebuah masalah yang hampir bikin kita mungkin mau rasanya bunuh diri atau mau mati, kenapa kita nggak mikir kalau abis ini juga akan ada masalah lagi yang kita nggak tahu lebih besar atau lebih mudah. Tapi bukan berarti masalah aja. Abis ini pasti akan ada conflict resolution-nya. Baru kita nanti akan ketemu masalah lagi. Karena hidup cuma gitu-gitu aja gitu loh. Jadi kenapa nggak ya udah kalau ada masalah atau apa, bawa santai aja, berusaha untuk cari cara menenangkan diri masing-masing. Karena sadar bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara dan ini memang hidup tuh akan selalu seperti ini gitu, akan ada masalah, akan ada resolution-nya. Makanya kan aku selalu berusaha sekarang kayak ya seize the day aja lah, have fun with the moment aja dulu gitu. Be grateful for what you have now gitu in this moment gitu, karena itu yang paling penting. Dan gimana cara ngembanginnya ya selain itu aku juga berusaha untuk ningkatin value diri aku sih. Kayak orang selalu bertanya, Kak gimana sih kakak bisa pede, kok kakak bisa keluar dari cangkang kakak untuk kayak speak up dan lain sebagainya terkait dengan kondisi fisik. Emang kakak, maksudnya kalau aku jujur aku takut banget Kak, aku dijauhin teman-teman aku dan aku takut aku bla bla bla. Oh nggak usah heran, aku tuh udah ngelaluin itu banyak banget gitu. Karena kan aku dulu juga berprofesi sebagai seorang penyiar dan MC kan. Itu tuh aku udah sering makanan tiap hari, setiap kali aku mau MC itu udah jadi ketakutan terbesar aku gitu. Gimana nih kalau audiens lihat, gimana nih kalau klien gak suka, gimana nih kalau aku gak keterima karena kondisi fisik aku. Dan pernah sekali 2 kali itu terjadi gitu loh. Tapi aku udah tahu itu akan terjadi dan aku malah ngerasa kayak, oh ya udah berarti bener nih ada orang yang kayak gini, tapi ada juga yang enggak kok, ada juga yang mau nerima, ada juga yang malah nggak peduli, yang penting skill MC-nya bagus gitu. Jadi ya itu tadi hitam putih dan abu-abu di tengahnya. Jadi kayak dunia ini tuh terlalu banyak perspektif dan terlalu banyak anggapan yang sebetulnya kadang tuh cuma ada di otak kita yang bikin itu makin kompleks. Padahal ya udah jalanin aja, hadapin aja. Dan aku tuh itu caranya ya dig your value deeper and deeper aja gitu. Kayak misalnya kamu malu, kamu takut nggak diterima di lingkungan karena kondisi kamu atau apa. Ya kamu apa yang kamu bisa kasih ke lingkungan? Skill apa yang bisa kamu offer yang bikin kamu tuh ningkatin value diri kamu as a person gitu loh. Dengan cara seperti itu, kamu jadi sadar, oh dia nggak mau nerima gue sebagai MC hanya karena kondisi fisik gue. Ya udah, it's your loss. Karena gue belajar MC lama, gue ngegali skill itu kok, gue bisa. Tapi lo nggak mau karena hanya kondisi fisik gue, nggak apa-apa. Itu it's your loss, it's not mine. Karena gue jadi nggak bisa memberikan potensi gue ke kalian gitu. Kalian tidak bisa menerima potensi yang gue miliki. Jadi itu bukan rugi di saya tapi rugi di kamu gitu, karena kamu nggak memberikan saya kesempatan untuk itu gitu loh, ngerti kan? Jadi kalau kita udah tahu value kita, udah tahu skill kita, worth kita juga akan lebih mudah menerima penolakan gitu, menerima penolakan dengan cara yang bukan jadi kayak lihat aja lo nanti gue bakal enggak, tapi kayak oh ya sudah nggak apa-apa, bukan rugi di saya karena saya tahu worth saya segini, kamu yang nggak mau menerima itu berarti kamu yang kehilangan kesempatan untuk menilai saya lebih jauh dengan diri saya yang sebenarnya gitu. Jadi kayak itu sih, aku ini agak kepanjangan maaf ya, cuman kalau misalnya aku cara ngembangin diri aku tuh gitu sih, kayak ya tingkatin skill aja, baik itu soft skill, hard skill, semuanya. Yang penting kayak self value kita akan jadi bisa menilai diri kita lebih tinggi lagi aja sih gitu. Tapi jangan jadi sombong. Cuma maksudnya gitu. Jadi self love. Iya, jadi sebenarnya banyak banget ya cara buat ngembangin positive mental attitude gitu. Bisa dengan kita mulai aware sama diri kita sendiri, terus mulai bersyukur sama hal-hal kecil, yang terjadi saat ini, terus juga, kemudian bisa yang kayak pakai cara Kakak tadi ya, bisa nambah skill kita gitu. Jadi kita nggak hanya fokus sama kekurangan kita, tapi juga punya sesuatu yang bisa kita tawarkan untuk kita berikan kepada lingkungan gitu. Yang jelas, nggak boleh jadi sombong ya, Kak. Harus tetap jadi bentuknya self love, bukan jadi sombong gitu. Nah terus Karena ya Kak Ana, boleh ada tambahan? Oke, jadi kalau dari ceritanya Kakak Telia, salah satu cara yang buat ngembangin positive mental attitude adalah yang pertama kan tadi selalu belajar. So kita pertama memang harus terima kritik dulu. Mau terima kritik, kira-kira apa sih yang kurang? Tapi bukan berarti kritik itu kita terima mentah-mentah. Selalu kita filter. Balik lagi your own choice gitu kan. Kamu punya pilihan gitu juga buat buat ngefilter kritik itu. Terus kamu bisa olah kritik itu supaya kamu bisa improve diri kamu menjadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah kita juga bisa jadi
ketika kita punya positive mental attitude, kita nggak terima sikap dari orang lain yang menurut kita diri kita nggak layak buat diperlakukan seperti itu. Jadi gitu, kayak kamu layak loh buat diperlakukan lebih baik. Ketika ada orang lain memperlakukan kamu nggak baik, ya kamu berhak untuk menolak perilaku itu. Kayak ya udah, kayak Kak Kle bilang, kayak ya udah itu urusan kamu, tapi bukan urusan aku, kayak gitu kan. Karena aku merasa nggak layak untuk diperlakukan seperti itu. Aku punya kemampuan kok, aku punya skill kok, dan aku nggak pantas diperlakukan seperti itu. So, kita jangan menerima apa yang orang lain kasih ke kita, tapi kita sendiri nggak merasa layak, kayak gitu. Jadi kita punya filter dan bentengnya, kayak gitu. Supaya akhirnya kita memiliki positive mental attitude yang baik, gitu Kak. Oke, jadi yang penting teman-teman jangan mau menerima itu ya Kak tadi, jangan mau menerima apa yang orang lain berikan ke kita, tapi kita nggak merasa kalau kita tuh orangnya layak menerima hal itu. Tapi juga tetap harus diimbangi untuk menerima kritik yang memang sekiranya bisa membantu kita untuk berkembang gitu. Nah, kalau dari Kak Hana dan Kak Katlea, sebenarnya apa sih manfaat memiliki positive mental attitude mungkin yang sudah dirasakan sama Kak Hana dan Kak Katlea sendiri gitu? Boleh dari Kak Hana Kak, silakan. Oke, kalau aku rasanya aku udah jadi lebih tough, lebih kayak bisa tangguh melewati setiap situasi gitu. Ada kalanya aku terpuruk tapi aku tahu kapan aku bangkit gitu. Ada kalanya aku juga gak gampang sakit hati karena aku bisa memfilter bahwa apa yang orang lain perlakukan, apa yang orang lain sikap gitu kan, atau bagaimana situasi lingkungan, aku nggak sepenuhnya serap-serap, oh ini karena aku yang jelek, aku yang buruk. Tapi aku tahu bahwa maksudnya kayak akhirnya mungkin bukan sepenuhnya salah aku, tapi ada hal-hal yang perlu aku improve. Jadi aku rasa aku lebih tough, aku lebih stresnya berkurang gitu kan, dan aku bisa lebih happy juga kayak gitu. Oke, kalau dari Kak Katlea gimana Kak? Sama banget sih kayak Kak Hana, benar aku ngerasa juga jadi lebih tough, jadi lebih, bukan cuek ya, tapi lebih santai dalam menyikapi, hidup dan masalah-masalahnya gitu. Karena, tahu kalau nggak semuanya tuh salah di aku gitu loh. Jadi kayak, apa ya, yang kayak Kak Hana tadi bilang, lebih tough aja, lebih bisa stress levelnya tuh, stresornya tuh bisa di-suppress gitu. Karena aku dulu tuh orangnya gampang banget stres. Gampang banget apa ya, masalah kecil tuh aku pikirin sampai berhari-hari, berlarut-larut, dan aku tuh selalu menyalahkan diri aku sendiri atas kesalahan itu. Tapi setelah aku berusaha untuk mengaplikasikan ini, lama-lama jadi kayak, jadi lebih nyaman, lebih enteng aja gitu ngejalanin hari-hari. Bisa ada momen-momen senangnya juga, nggak cuma stres doang atau sedih doang gitu. Ya itu sih menurut aku manfaatnya. Jadi mengurangi overthinking juga gitu ya Kak ya? Memikirkan hal-hal yang nggak penting tuh nggak dipikirin lagi gitu ya? Lebih fokus ke menyenangkan diri aja di hari-hari itu. Oke, nah kan sebenarnya kita ini membahas positive mental attitude ini berkaitan dengan peringatan Hari Kartini nih, di mana mungkin semua juga udah tahu kalau Raden Ajeng Kartini ini adalah sosok yang memperjuangkan hak-hak emansipasi wanita pada saat itu, pada zaman dulu gitu. Nah, kalau menurut pandangan Kak Hana, dalam perjuangan RA Kartini di masa lalu, gimana sih positive mental attitude yang dimiliki beliau sehingga kemudian mampu memajukan perempuan di Indonesia? Silakan Kak. Oke, thank you Kak Melani. Jadi memang siapa sih yang nggak tahu RA Kartini? Kayaknya ini salah satu tokoh dari Indonesia gitu ya, yang sangat terkenal dan selalu diperingati biasanya setiap tanggal 21 April gitu kan, biasanya di Lomba Kebaya dan lain-lain gitu. Nah, RA Kartini itu kan menurut pandangan aku setelah aku juga berusaha coba untuk lebih kulik seperti apa sih RA Kartini itu, ternyata RA Kartini memang benar dia pasti memiliki positive mental attitude. Kalau enggak mungkin sampai bisa dikenang sampai sekarang, kayak gitu. Kenapa dia bisa memiliki positive mental attitude sampai dia, maksudnya aku bilang dia punya positive mental attitude, kenapa sih? Yang pertama dia memang beliau ini lahir dari keluarga bangsawan, tapi sekolahnya cuma sampai bisa di kelas 12 sampai usia 12 tahun. Karena beliau ini wanita gitu kan. Dan dulu kan memang mungkin ada ketidaksetaraan antara pria dan wanita.
Tapi walaupun R.A. Kartini ini cuma sampai di usia 12 beliau sekolah, tapi setelah itu beliau tetap berusaha untuk belajar. Nggak patah gitu semangatnya. Jadi kayak tadi, setelah kita bahas bahwa ada sebuah situasi yang mungkin sulit gitu. Tapi dia tahu bahwa apa sih yang masih bisa dia lakukan saat itu. Dia ngerti kayak, apa yang bisa aku lakukan? Walaupun kecil, dia masih bisa melakukan apa ya? Masih bisa apa ya? Kemudian dia bilang bahwa, oh ya, aku mungkin maksudnya dia, R.A. Kartini ini baca buku, kemudian menambah pengetahuan dengan membaca surat kabar, membaca banyak surat kabar, kemudian mengasah kemampuan berbahasanya, kayak gitu kan. Kemudian juga, R.A. Kartini ini juga menjalin hubungan baik dengan teman-temannya, sehingga dari situlah, R.A. Kartini ini belajar. Jadi walaupun dia oleh situasi terhimpit, nggak bisa sekolah dan lain-lain, tapi dia masih tetap mau untuk mengembangkan apa yang masih dia punya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya dia. Jadi dia ada goal yang jelas, kemudian juga setelah dia mungkin bingung juga pernah mungkin mengalami kebingungan, tapi dia tetap terus berjalan, terus mempergunakan resource yang dia punya gitu kan, untuk mencapai apa yang dia inginkan. Dan juga ketika dia melihat adanya ketidaksetaraan, beliau ngapain? Ya karena mungkin dengan segala keterbatasan, beliau tetap berusaha untuk memperjuangkannya lewat karya, tulisan, seperti itu. Dengan hal-hal seperti itulah beliau bisa akhirnya memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jadi itu salah satu positif mental attitude banget sih. Kayak tough gitu lah, walaupun terhimpit situasi, tapi beliau masih kayak apa yang aku punya, apa yang aku bisa kerjakan. Seperti itu, Kak. Iya, betul banget sih. Jadi meskipun ada keterbatasan untuk sekolah formal pada saat itu, tapi beliau nggak menyerah, beliau, cari celah untuk gimana sih bisa mengembangkan diri dengan apa yang ada di lingkungan gitu, sehingga kemudian bisa, memperjuangkan hak-hak, pada wanita gitu. Kalau Kakak Lea ada pendapat? Menurut aku sosok R.A. Kartini adalah seorang pahlawan nasional yang luar biasa banget ya, dalam arti kata bukan hanya ngebahas dari sisi feminismenya aja gitu, seorang wanita yang mau memperjuangkan hak kesetaraan gendernya gitu ya pada masa dulu zaman penjajahan, tapi ngebahas soal seorang perempuan yang punya willingness sebesar itu aja gitu, seseorang yang punya willingness yang sekuat itu. Dan aku sih rasanya ngeliatnya walaupun tapi banyak faktor sih sebetulnya, mungkin karena ia tumbuh di keluarga yang lumayan privilege ya, sehingga beliau punya privilege juga untuk bisa melihat semua dari helicopter view gitu, untuk melihat apa sih yang sedang terjadi di negara ini gitu, terlebih lagi haknya untuk wanita gitu. Jadi itu juga yang mungkin mendasari seorang R.A. Kartini bisa memperjuangkan itu, karena dia bisa melihat itu dari kacamata yang lebih dari perspektif yang lebih besar dan dari level yang lebih tinggi gitu. Dia bisa lihat ke bawah dan dia bisa lihat semuanya, sehingga membuat dia juga jadi orang yang begitu keras keinginannya untuk mengubah apa yang terjadi sekarang, dan itu sangat sangat inspiratif sih. Aku juga sangat melihatnya pada saat itu butuh keberanian yang luar biasa untuk berani break the status quo dan lain sebagainya. Dan itu nggak mungkin nggak ada positive mental attitude di dalamnya, karena kan dibutuhkan keyakinan dan positivisme dong untuk membuat itu semua terjadi gitu, untuk bisa menyetarakan hak-hak wanita gitu kan. Pada saat itu pastilah dia positif banget, karena kan pasti orang-orang di sekitarnya bilang, ya nggak mungkin lah, nggak mungkin lah kita bisa kayak gitu, nggak mungkin lah wanita bisa dapat haknya, udahlah wanita tuh cuma di dapur, wanita tuh cuma jadi yang jaga rumah ibaratnya gitu kan pada saat itu. Tapi kan dia kayak enggak, kita bisa dapat lebih dari itu, kita juga punya kapasitas itu kan sebenarnya bentuk positif mental attitude juga kan. Jadi aku sih melihatnya sosok keras kepalanya dan keinginan yang besar ini untuk kesejahteraan banyak orang, itu sih positif mental attitude yang dibangun oleh pahlawan R.A. Kartini gitu sih. Benar banget Kak, jadi memang beliau punya privilege dan beliau memanfaatkan privilege itu dengan baik ya untuk membantu karena lingkungan. Karena nggak ada salahnya sebenarnya punya privilege gitu, karena sekarang banyak yang diperdebatkan di media sosial ya, orang-orang yang punya privilege
dianggapannya jadi sebelah mata gitu ya. Iyalah lo kan privilege, jadi lo bisa ngelakuin A, B, C, D, E, F, G. Sebetulnya nggak ada yang salah, karena itu kehidupan. Kita ada yang hidup dari keluarga berkecukupan, ada yang dari kurang, ada yang dari yang kayaknya luar biasa. Itu tuh dia juga nggak pernah minta dilahirkan dari keluarga seperti itu. Tapi bagaimana caranya si privilege yang didapatkan ini bisa digunakan untuk kesejahteraan banyak orang, bukan hanya untuk diri sendiri. Itu sih sebenarnya. Jadi aku sih nggak pernah merasa orang yang lahir dari keluarga privilege itu salah atau jadi harus dianggap sebelah mata ya. Tapi juga orang yang memiliki privilege ini mungkin juga harus sadar dengan privilege yang dia punya gitu. Jangan jadi merasa bahwa tapi ini semua kan gue usaha sendiri ya. Acknowledge aja, nggak apa-apa juga kok. Kita juga sadar lo punya privilege, it's okay. Cuman alangkah baiknya kalau privilege yang digunakan itu bisa untuk kesejahteraan banyak orang juga sih. Gitu. Jadi aku nggak menyalahkan orang yang punya privilege, apalagi kalau bisa kayak era Kartini digunakan untuk kesejahteraan rakyat, keren banget gitu. Betul banget, Kak. Jadi, sebenarnya punya privilege itu tidak apa-apa dan, nggak apa-apa juga ya, maksudnya diakui aja kalau memang merasa punya privilege, yang penting mungkin bisa memberikan kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, menurut Kakak nih, menurut Kak Hana dan Kakak tuh ya, hal apa sih yang patut diteladani dari sifat positif Raden Ajeng Kartini? Mungkin tadi kata Kakak Lea ada keras kepalanya ya, sifat keras kepalanya untuk memajukan kesejahteraan wanita. Selain itu mungkin ada sifat apa lagi nih Kak? Boleh dari Kakak Lea dulu. Silakan. Sifat apa yang bisa diteladani dari Raden Ajeng Kartini selain keras kepalanya, which is positif, keras kepala positif, apa ya? Mungkin sifat empatinya sih. Empatinya beliau juga besar sekali gitu kan, dan itu memang bisa kita adaptasi juga untuk kehidupan sehari-hari, karena positive mental attitude itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa membangun hal yang sama untuk orang lain. Dan menurut aku sih beliau punya hal itu di zaman dulu ya, dan beliau juga orang yang walaupun terkesannya rebellious, tapi beliau sangat respect sama kedua orang tuanya. Itu juga menurut aku salah satu hal yang perlu bisa kita kita ambil lah dari sosok R.A. Kartini gitu, karena aku ngeliat makin sekarang makin kesini kita juga mulai lupa ya untuk respect sama orang yang lebih tua, respect dengan kultur, leluhur dan lain sebagainya, karena mungkin sudah semakin modern hidup ini gitu. Jadi ya itu juga salah satu yang perlu kita aplikasikan kehidupan sehari-hari sih, untuk lebih respect sama orang yang lebih tua. Kalau memang apa yang dirasa kita tidak setuju dengan anggapan mereka, it's okay, tapi ya jangan hilangin respectnya tersebut, tetap sampaikan dengan cara yang baik, karena itu juga yang dilakukan oleh R.A. Kartini kan. Beliau berusaha untuk menyampaikan aspirasinya dengan cara yang baik gitu, nggak gegabah yang sampai gerasak-gerusuk banget juga enggak gitu, masih respect lah dia sama orang-orang tuanya, itu sih penting juga. And that is also one of positive mental attitude yang ada di beliau gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, kalau dari Kak Hana gimana Kak? Oke, jadi benar banget salah satunya emang gimana dia tetap patuh, tapi dia tetap memperjuangkan apa yang dia mau, gitu kan, dengan cara yang mungkin lainnya gitu, dimana dia mungkin bisa melihat sosok R.A. Kartini ini bisa melihat sesuatu yang mungkin masih beliau kerjakan. Jadi selalu dia bisa melihat peluangnya gitu, apa yang masih bisa dia kerjakan. Kemudian yang pasti R.A. Kartini punya positive beliefs bahwa seharusnya seperti ini gitu kan. Jadi dia punya positive beliefs, dia juga punya confidence gitu ya, punya rasa kepercayaan diri bahwa ada nih sesuatu yang bisa dilakukan, bahwa wanita itu harusnya seperti ini gitu. Kemudian ada optimis, pasti rasa optimis, semangat, dan juga kemauan dari dia, kemauan dari R.A. Kartini juga bahwa aku bisa kok melakukan sesuatu, serta care-nya sama orang lain. Dan gak lupa pasti resilience-nya sih, bahwa sesusah apapun R.A. Kartini masih tetap bisa bangkit sampai maksudnya memperjuangkan kesetaraan ini. Jadi banyak banget sebenarnya ya yang kita bisa teladani dari sosok Raden Ajeng Kartini ini gitu. Jadi dari optimismenya, dari semangatnya, kemudian juga yang penting harus tetap memiliki sopan santun terutama kepada orang yang lebih tua gitu. Nah, pesan apa sih yang ingin disampaikan kepada anak muda khususnya mengenai positive mental attitude? Silakan boleh dari Kak Hana. Oke. Namanya orang memiliki positive mental attitude itu tidak mudah pastinya.
dan pasti butuh belajar, tidak sekejap satu malam kemudian ya besok aku punya positive mental attitude, tidak. Tapi pasti belajar. Jadi karena sulit itu maka kita perlu terus belajar melatih diri kita supaya punya positive mental attitude. Dan positive mental attitude itu adalah sepenuhnya kuasa kita, sepenuhnya pilihan kita, karena kita punya kebebasan untuk memilih kita mau punya positive mental attitude atau enggak. Jadi buat para teman-teman semua di sini kayak gitu yang mau memiliki positive mental attitude, yuk dimulai dari sekarang gitu kan. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Yang penting terus kita berproses, bertumbuh, selalu menjadi lebih baik. Gitu aja. Oke, jadi memiliki positive mental attitude itu bukan hanya bisa dalam semalam kita tiba-tiba punya positive mental attitude ya Kak, tapi itu adalah sebuah proses yang panjang mungkin dari sedikit-sedikit, kemudian kita kembangkan, kita tumbuhkan positive mental attitude itu gitu. Kalau dari Kak Katlea gimana Kak? Kalau dari aku mungkin sama kayak Kak Hana, positive mental attitude itu bukanlah sesuatu achievement atau sebuah goal yang akan gini, mungkin lebih tepatnya bukan sebuah achievement lah gitu. Itu adalah sesuatu yang akan terus harus kita usahakan setiap harinya dalam hidup kita dan setiap waktunya dalam hidup kita. Jadi kalau ada tiba-tiba kita ngedown, kita ngerasa kok gue jadi negatif ya, it's okay gitu karena it's part of your journey as a human being. Nanti besoknya lo bisa mencoba lagi untuk menjadi orang yang lebih positif gitu. Jadi tidak apa-apa untuk merasa tidak bisa terus-menerus konstan menjadi orang yang positif karena memang kita sejatinya manusia tidak didesain untuk seperti itu. Kita bukan robot. Kita adalah orang yang kita adalah sebuah substance yang memiliki perasaan dan memiliki cara berpikir dan juga cara merasakan sesuatu gitu loh. And it's very hard, it's very complicated. We are a complex human being. Jadi it's okay. Yang paling harus kita lakukan adalah terima diri kita sebagaimana kita ingin menerima diri kita. Kita harus menerima segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, improve yang bisa kita improve, dan pertahankan yang menurut kita adalah nilai-nilai positif dan nilai-nilai baik sehingga kita tahu worth kita, nilai kita itu seperti apa dan itu yang bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya, membuat kita jadi orang yang lebih bisa menerima lagi dengan semua masalah hidup dan segala cobaannya sehingga bisa menjadikan kita orang yang lebih positif juga. Gitu sih kalau dari aku. Jadi kayak nggak apa-apa, jalanin aja. Kalau kamu belum menjadi orang yang aduh gue jadi orang kok belum sempurna banget ya, gue negatif banget, it's okay, tapi jangan it's okay gitu, itu normal kok, bukan gak normal, itu sangat normal untuk menjadi orang yang seperti itu, nggak apa-apa. Aku pun juga begitu, Kak Hana juga aku yakin juga seperti itu, Mbak Melani, Kak Melani juga seperti itu. Jadi kayak resapin aja, itulah yang namanya menjadi seorang manusia gitu. Kita punya berbagai macam tabula rasa lah yang kayak bisa kita hadapi setiap harinya gitu sih. Don't be too hard on yourself. Jadi sebenarnya jangan berkecil hati juga ya Kak ketika sedang berusaha nih pengen memiliki positive mental attitude tapi tiba-tiba suatu hari merasa negatif gitu terus merasa oh kayaknya aku nggak bisa nih punya positive mental attitude seperti orang-orang padahal itu adalah bagian dari perjalanannya Kak, ada saat-saatnya, ada masa-masanya kemudian kita masih merasa negatif dan itu sama sekali nggak apa-apa banget gitu ya. Jangan menyerah dan terus kembangkan kepositifan yang ada di dalam kehidupan teman-teman Sama semua. ini sih, nambahin dikit, kalau mau hidupnya sehat, ini kayak Kak Hana, pasti Kak Hana setuju. Kalau hidupnya sehat, hidupnya panjang, nggak mesti bayar rumah sakit mahal-mahal, ya udah bawa santai aja, jangan stres, hidup jangan dibawa stres. Betul. Setuju Kak, jangan banyak overthinking ya Kak. Jalanin aja apa yang dipunya, kita fokus sama apa yang dipunya saat ini. Nah, baik sebelum ditutup nih Kak, apakah dari Kak Hana dan Kak Katlea mungkin ada closing statement untuk teman healing yang sedang menonton? Boleh dari Kak Katlea dulu, silakan Kak. Kalau dari aku, berhubung temanya hari ini adalah positive mental attitude, yang bisa aku sampaikan adalah hidup adalah sebuah perjalanan yang harus kita laluin. Di tengah-tengahnya kita akan menemukan banyak cobaan, kita akan menemukan banyak kebahagiaan, kesedihan, dan lain sebagainya. Tapi karena ini adalah sebuah perjalanan, maka lalui aja, jalani aja, dan bagaimana cara kita mendapatkan positive mental attitude on the middle of the way adalah dengan kita mengerti diri kita, menerima seluruh perasaan yang kita miliki,
and berusaha untuk bangkit dan menghadapi seluruh masalah itu dengan cara yang baik. Itu aja sih menurut aku kalau positive mental attitude tuh. And always believe in yourself. Karena yang kita bisa percaya di dalam hidup ini hanyalah diri kita sendiri. Seberat-beratnya kita rely ke orang lain, pada akhirnya kita hanya punya diri kita sendiri. Oke, dari Kak Hana, Kak, silakan. Oke, kalau dari aku yang pertama terkait dengan positive mental attitude ini, first adalah positive mental attitude ini adalah sepenuhnya pilihan kita. Jadi mau punya positive mental attitude atau enggak, itu adalah sepenuhnya tergantung kita. Dan yang kedua, hidup ini adalah benar perjalanan banget. Kadang kita ngerasa senang, kadang kita ngerasa sedih, tapi nggak apa-apa. Itu tuh kayak gelombang yang ada di laut. Kadang datang, kadang datang, terus kadang nanti hilang, nanti datang lagi. Jadi apa ya? Kita tuh manusia benar didesain dengan berbagai macam emosi gitu. Dan ngerasa sedih, ngerasa kecewa dan lain-lain itu bukan berarti buruk kok. Punya positive mental attitude bukan berarti kita harus selalu punya positive feelings atau kita nggak boleh merasa sedih dan lain-lain gitu. Jadi punyalah positive mental attitude, tapi juga kita harus kenal dengan diri sendiri. Apapun yang terjadi dengan diri kita sendiri, kita harus selalu aware gitu. Oke, jadi yang penting teman-teman punya positive mental attitude, tapi bukan berarti sama dengan toxic positivity ya. Harus tetap aware sama diri sendiri dan kekurangan-kekurangan yang dimiliki untuk kemudian dikembangkan gitu. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Hana yang sudah membantu dan menyalurkan ilmunya, juga kepada Kakak Lea yang bersedia berbagi pengalamannya. Keren banget Kakak Lea, Kak Hana. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya sekali lagi untuk hari ini. Nah, sebelum berakhir mungkin kita bisa foto bareng dulu kali ya, kita dokumentasikan. Boleh dari kakak operator boleh dibantu di screenshot ya. Oke. Oke, boleh kita senyum dulu ya. 3, 2, 1. Sudahkah Firman? Lagi katanya. Oke. Yang 3 ya. 3, 2, 1. Oke, sudah? Sudah. Oke, terima kasih kakak operator. Oke, terima kasih. Nah, untuk Kak Hana dan Kakak Lea, nah aku mau ingetin dulu nih buat teman healing semua yang lagi nonton, mungkin ada juga yang belum join grup komunitas mental healing, yang butuh curhat dan butuh wadah aspirasi, kondisi, dan emosi, boleh banget join di grup Telegram kami. Bisa diakses di bio Instagram @mentalhealing.id. Di Instagram kami juga banyak konten edukasi terkait kesehatan mental. Jangan lupa di-follow dan disebarluaskan jika kalian merasa konten tersebut dapat membantu kalian. Sekian untuk podcast Positive Mental Attitude kali ini. Ditunggu untuk acara mentalhealing.id selanjutnya. Dadah!